Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Kapolres Lampung Barat AKBP Riki Widya Muharom menggelar Jumat curhat di Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit untuk berdialog dengan para pedagang di pasar tersebut. Melalui kegiatan tersebut, AKBP Riki Widya mengajak para pedagang untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta menjaga persatuan dan kesatuan, terlepas dari perbedaan pilihan pada pemilu 2024 mendatang. Kapolres Lampung Barat AKBP Riki Widya Muharom bersama jajaran Polres Lampung Barat menggelar Jumat curhat di Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit pada Jumat 24 November 2023. Pada kegiatan ini, AKBP Riki Widya Muharom berdialog dengan para pedagang Pasar Liwa untuk mendengarkan aspirasi para pedagang. Melalui program Jumat Curhat, Kapolres Lampung Barat mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Dan terkait pelaksanaan pemilu 2024, AKBP Riki Widya Muharom juga mengimbau agar masyarakat tetap menjaga persatuan dan kesatuan meski berbeda pilihan pada pemilu 2024 mendatang. Kapolres Lampung Barat AKBP Riki Widya Muharom juga menyampaikan kepada masyarakat untuk menghubungi nomor darurat kepolisian bila ada hal-hal yang mengganggu ketertiban umum. Tim Humas Polres Lampung Barat melaporkan untuk Polri TV. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan hasil pertemuan Menteri Luar Negeri OKI di Inggris dan Perancis. Kunjungan ke beberapa negara tetap Dewan Keamanan PBB ini merupakan kelanjutan dari konferensi tingkat tinggi bersama OKI dan Liga Arab yang diselenggarakan di Riyadh pada 11 November lalu untuk menggalang dukungan bagi penyelesaian Gaza. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Menteri Luar Negeri OKI menyampaikan dalam press briefing di kedua negara bahwa kekejaman di Gaza harus dihentikan. Gencatan senjata permanen diperlukan dan mendesak untuk menghentikan penyerangan terhadap fasilitas kemanusiaan dan masyarakat sipil. Media yang saya hormati, menyambung press briefing sebelumnya hasil kunjungan ke Beijing dan Moskow pada tanggal 22 November 2023, saya bersama dengan beberapa Menteri Luar Negeri OKI melakukan kunjungan ke dua negara, yaitu ke London, Inggris, dan ke Paris, Prancis. Di London, saya bersama dengan Menteri Luar Negeri Saudi Arabia, Palestina, Jordan, Mesir, Nigeria, Sekjen Liga Arab melakukan pertemuan dengan pers internasional. Di dalam pertemuan dengan International Press, para Menlu sekali lagi menyampaikan tujuan kunjungan ke beberapa negara, yaitu adalah untuk memfollow up KTT bersama OKI Liga Arab yang diselenggarakan di Riyadh 11 November yang lalu untuk menggalang dukungan bagi penyelesaian masalah Gaza, dan pendekatan pertama kali ini dilakukan untuk negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu dengan melakukan kunjungan ke 4 negara, RRT, Rusia, Inggris, dan Perancis. Tentunya pendekatan ini selanjutnya akan dilakukan ke sebanyak mungkin pihak. Di dalam press briefing tersebut, isu-isu yang disampaikan oleh para Menlu OKI antara lain menyambut baik tercapainya kesepakatan pelepasan sandera dan dimulainya humanitarian truce untuk beberapa hari ke depan. Dan ini merupakan langkah awal yang baik. Namun demikian, diperlukan sebuah gencatan senjata yang lebih permanen sehingga bantuan kemanusiaan dapat diberikan tanpa hambatan. Di dalam pertemuan dengan pers internasional, dua hal yang saya sampaikan. Pertama, saya angkat mengenai pentingnya penghormatan terhadap international humanitarian law. Saya sampaikan, di dalam perang pun ada hukumnya, ada aturannya. Perlindungan terhadap masyarakat sipil dan fasilitas publik termasuk rumah sakit adalah bagian penting dari hukum humaniter. Dan berbicara mengenai rumah sakit, saya sampaikan Rumah Sakit Indonesia adalah salah satu korban di antaranya. Saya sampaikan sudah beberapa hari ini Indonesia kehilangan kontak dengan warga negara Indonesia yang bekerja di Rumah Sakit Indonesia. Sekali lagi saya menekankan proteksi terhadap masyarakat sipil sangat penting. Hal kedua yang saya sampaikan di dalam pertemuan dengan pers internasional adalah bahwa negara-negara dari Global South
selama ini banyak mendengar lecture mengenai penghormatan hak asasi manusia, mengenai pentingnya menghormati international law dan international humanitarian law. Dan saya tanyakan, apakah semua lectures ini, apakah semua values dan standar ini juga berlaku untuk masalah Palestina? Rekan-rekan, pertemuan kedua di London adalah dengan Foreign Secretary David Cameron. Selain Indonesia, Saudi Arabia, Palestina, Jordan, Mesir, Nigeria, dan Sekjen Liga Arab, Menteri Luar Negeri Turki juga bergabung di dalam pertemuan. Kita berdiskusi dengan sangat terbuka. Dan saya sampaikan, apa yang terjadi di Gaza sudah melewati batas dan sama sekali tidak dapat diterima. Dilihat dari perspektif apapun dan dari nilai maupun standar apapun. Oleh karena itu kekejaman harus segera dihentikan. Permanent ceasefire diperlukan dan stop untuk menyerang humanitarian facilities dan masyarakat sipil. Saya juga sampaikan bahwa apa yang terjadi di Gaza bukan hanya terjadi sekarang ini, namun sebuah kelanjutan dari ketidakadilan terhadap Palestina, sebuah kelanjutan dari pendudukan ilegal Israel, dan kelanjutan dari keinginan Israel untuk menghilangkan Palestina. Kata-kata yang sering dipakai oleh Israel bahwa ini adalah sebuah self-defense hanya dijadikan pretext saja. Self-defense doesn't mean a license to kill civilians. Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menunjukkan tanggung jawab moral untuk memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap serangan Israel di Gaza tidak hanya berhenti sementara dengan gencatan senjata selama 4 hari. Wakil Presiden menekankan perlunya upaya agar konflik di Gaza selesai secara permanen. Ya, pertama gencatan senjata itu 4 hari itu kita apresiasi ya, sehingga bantuan-bantuan itu bisa masuk ya. Itu salah satu hal yang juga tentu sangat baik karena kan rumah sakit sudah tidak ada apa-apa, sudah hampir tidak berfungsi, kemudian makanan itu saya kira masalah. Tapi kita harapkan tidak hanya 4 hari ya. Jadi kita minta penyelesaian yang lebih yang lama dan juga menyelesaikan yang sifatnya penyelesaian yang permanen. Nah, sehingga kalau hanya 4 hari saja kan artinya cuma sekedar memberikan jalan, sesudah itu kemudian terjadi lagi pertempuran yang banyak korban. Karena itu kita ngajak, termasuk dari Yunani itu kita mengajak supaya penyelesaiannya tidak hanya 4 hari. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Utama hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Mentari Detanzil, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan salam presisi.